Halo, ketemu lagi dengan gua Aban di POTG Podcast and Go. Kali ini gua kedatangan tamu spesial istimewa. Ada dua tamu. Yang pertama ada petinju asal Kayong Utara, Kalimantan Barat. Ini dia bernama Daud Yordan, dan yang satu itu ada Presiden Direktur MP Pro Internasional Gustiandara Alandi yang biasa dipanggil Bang Tira. Apa kabar, Daud? Baik. Bang Tira, Baik. sehat? Alhamdulillah. Sibuk apa nih selama pandemi, lagi ngapain aja? Daud dulu mungkin ya. Ya pastinya tidak jauh-jauh dari rutinitas sebagai seorang atlet, berlatih ya di kampung halaman, baik di sana dengan segala kegiatan, tapi tetap prioritas utama berlatih di sana. Sehari berapa kali latihan? Tetap pagi dengan malam hari, sehari 2 kali saya lakukan latihan bersama adik-adik kita di sana. Kebetulan karena punya boxing club sendiri, jadi mudah sekali untuk beraktivitas berlatih. Itu pagi sampai pagi latihan dan malamnya latihan atau bagaimana? Ya, pagi tetap berlatih ya, tapi memang ada beberapa program yang dilakukan, artinya kalau pagi lebih dominan untuk berlatih fisik, sementara di malam hari bisa dominan di berlatih teknik. Ya, jadi itu yang saya lakukan baik dari hari Senin hingga hari Jumat, karena memang hari Sabtu dan Minggu tentu bisa digunakan untuk istirahat, untuk yang merecovery otot, ya tentunya juga dengan keluarga. Kalau Bang Tira gimana, Bang? Sibuk apa sekarang? Kalau Selain jadi promotor? kalau sekarang sih udah mulai kembali ke kegiatan kayak sebelum pandemi ya. Jadi kayak kita udah mulai ini kan event, kita juga udah mengadakan 2 event sebelumnya di akhir tahun 2021, kemudian awal tahun ini 2022, dan nanti berikutnya bulan depan. Nah, ya udah mulai kembali lah kegiatan-kegiatannya. Kita udah beberapa acara juga sudah mulai kita siapkan untuk tahun ini maupun tahun depan. Bang Tira, kalau Daud Yordan mau mau tanding itu apa aja sih persiapannya? Yang Bang Tira siapin tuh apa aja sih? Ya mungkin semua sih sebetulnya ya. Jadi yang pertama kita harus mulai komunikasi juga dengan badan tinju untuk calon lawannya Daud. Kemudian setelah komunikasi kita harus menginfokan supaya Daud mulai bisa persiapan kan, karena dia udah tahu lawannya siapa. Nah tapi paralel dengan itu kita udah mulai mempersiapkan tempatnya di mana, terus gimana akan disiarkan di mana, terus gimana dengan sponsornya. Jadi semua detail-detail dari acara ya kita siapin. Itu kualifikasinya, Bang, kalau misalnya petinju ini cocok nih buat ngelawan si Daud nih, itu apa kualifikasinya itu? Biasanya kalau kayak gitu kita ada satu orang lagi yang dinamakan matchmaker ya. Jadi dia akan berkomunikasi dengan manajer petinju, jadi dia akan mencari lah kira-kira ini akan cocok, ini akan masuk beratnya dengan Daud dan segala macam. Dan yang pasti dilihat bahwa pengalamannya juga nggak terlalu timpang, nggak terlalu jauh gitu. Yang penting setara lah gitu ya. Ya minimal bisa mengimbangi. Gelarnya juga pengaruh juga. Kecuali kalau gelar kita biasanya udah bicara gelar, kita udah bicara peringkat, terus kejuaraan yang lebih gelar lebih tinggi, ya kita udah ngomongin hal yang berbeda. Biasanya oke, lawannya lawan ini, ya kita tinggal ngomongin teknis-teknis kayak kontrak segala macam. Jadi kita udah tahu lah lawannya itu. Kalau lu sendiri, kenapa sih lu memilih jadi petinju dari awal tuh, dari kecil kenapa memilih petinju? Ya sebetulnya karena datang dari latar belakang keluarga ya, keluarga juga menggeluti profesi yang sama, menjadi petinju. Ada 4 saudara saya yang juga menekuni profesi sebagai petinju, dan pada akhirnya saya juga mengikuti saudara-saudara saya untuk menggeluti profesi sebagai petinju. Nah, karena kebetulan kami datang dari daerah ya, di mana daerah kan juga tidak terlalu banyak pilihan ya untuk memilih satu bidang katakanlah olahraga yang lain begitu. Jadi memang
karena saudara bersaudara juga menggeluti profesi petinju, ya pada akhirnya saya memilih tinju sebagai profesi dan jalan hidup. Nah kalau untuk Bang Tira sendiri Bang, kalau misalnya kan ntar mau tanding kan Daud dari tanggal 1 ya? Tanggal 1 juga. Tanggal 1. Nah itu kalau jarak pertandingan tanding pertama sama kedua tuh beda berapa hari atau? Sekitar 3 bulan ya. 3 bulan? Iya. Ya. 3 bulan itu ideal sih. Itu dia berdasarkan apa tuh Bang biasanya? 3 bulan tuh dia latihan dulu gitu atau cari lawan dulu atau bagaimana? Biasanya memang ada semacam aturannya sih sebetulnya. Jadi mereka emang harus aktif bertanding dalam jeda berapa bulan. Terlepas apakah itu pertandingan title or non title ya. Tapi mereka harus tetap dijaga performanya selama 1 tahun. Jadi jangan 1 tahun nggak bertanding, terus habis itu ntar tanding lagi, ntar 2 tahun. Kaget gitu, ya. Tapi tetap dijaga lah performanya selama berapa bulan dia bertanding, berapa bulan lagi. Tinggal paling dilihat apakah itu title atau dia stay busy fight. Bisa macam-macam sih pilihannya. Nah untuk kan 2 tahun ini udah pandemi kan nih, Ya. sekarang udah mulai normal lagi insya Allah kan. Nah kemarin-kemarin tuh gimana tuh menyiasati kalau nggak tanding tuh gimana, latihan kah atau bagaimana kah? Dari Daud sendiri sama dari Bang Tira sendiri gimana? Kalau saya sendiri ya, karena pandemi buat saya bukanlah suatu halangan untuk terus berlatih dan betul-betul saya habiskan waktu saya untuk terus berlatih karena tinju ini sebetulnya kalau kita tidak berlatih seminggu saja itu sudah berpengaruh pada fisik, berpengaruh pada stamina, berpengaruh pada endurance, berpengaruh pada skill. Jadi mau tidak mau ya kita harus continue berlatih dan berlatih. Ada atau tidak ada jadwal pun memang sebagai seorang atlet tugas utama ya memang berlatih. Sekalipun ya kondisinya belum pasti ya kalau itu ya. Kalau sekarang kan kita udah tahu pandemi juga sudah mulai melandai dan ya, aktivitas sudah mulai kembali dibuka oleh pemerintah. Kalau Bang Tira gimana Bang? Ya saya selama 2 tahun sih memang lebih banyak juga berolahraga sih. Karena kan kita tidak banyak melakukan kegiatan ya. Jadi saya pikir kalau kita nggak olahraga juga lebih efeknya juga nggak bagus gitu. Jadi saya justru lebih aktif berolahraga. Ya sambil kita lihat-lihat lah kira-kira kapan kita bisa mulai bikin acara dan. Tapi ya prinsipnya sih selama 2 tahun itu lebih banyak berolahraga sih. Bang Tira, susah nggak sih nih nanganin Daud Jordan? Ribet nggak sih orangnya Daud Jordan ini ribet nggak sih? Sangat enggak. Sangat enggak? Tidak ribet. Jadi ya kebetulan kita udah kayak sahabat ya. Bro. Jadi memang semua kadang-kadang malam-malam kita masih suka WhatsAppan ketawain banyak hal lah gitu ya. Jadi ya semua dibikin santai aja. Saya kapan Daud saya ada perlu dengan Daud ya kita bikin semua ya cair-cair aja, nggak ribet kok, sama sekali nggak ribet ya. Pengalaman apa yang paling seru nih di antara banyak lo sih, berdua, kalian berdua tuh? Apa dong ceritain? Pengalaman sih banyak ya karena kita kan ya alhamdulillah dengan tinju ini kita tuh bisa banyak pergi ke beberapa banyak negara ya. Belahan dunia Ya. Jadi ya kita juga banyak kesempatan untuk bertemu banyak orang gitu loh. Jadi ya itu pasti menyisakan banyak cerita lah ya. Terutama antara saya dan Daud karena kadang-kadang ada ketemu kejadian-kejadian yang mungkin terjadi di negara orang lain ya gitu ya. Jadinya contohnya apa tuh Bang Tira? Ya apa ya bro, kita ngapain ya? Banyak sih ya. Banyak lah. Jadi di dalam grup ini ada kadang-kadang temen kepelatihan yang ya karena kita di luar begitu kan ada yang tingkahnya aneh-aneh lah katakanlah begitu, artinya lucu-lucu kita melihatnya. Itu juga salah satu cerita pengalaman dan banyak sekali sebetulnya cerita-cerita yang kami alami. Ditambah sebetulnya kita ini bukan cuma berdua, bukan cuma saya sendiri, tapi ada berdua, ada Bung Ongen. Nah, Ongen ini kan juga organisasi. Justru
Ongen itu lucu sebetulnya. Dia dibalik penampilannya yang secara fisik ya diam, ya. sangar, tidak terlalu humoris begitu. Tapi sesungguhnya karakter pribadinya sangat lembut. Nah itu yang jadi bingung. Pada akhirnya menjadi satu kelucuan di mana ada momen-momen ya memang lucu buat kita gitu kan. Bayangkan seorang Ongen yang disuruh berbicara di depan audiens begitu dengan fasih ya, buat dia kan sesuatu yang tidak biasa. Jadi itu juga sebuah kelucuan, kaku dan segala macam. Belum lagi kekonyolan lain banyak. Mungkin ada cerita yang lucu sih dulu. Apa? Ingat kita ada pertandingan di Singapura ya? Iya. Jadi waktu itu tim berangkat pagi-pagi, termasuk pelatih. Waktu itu pelatih Daud masih Craig ya. Iya. Gitu ya. Berangkat, terus ada asisten pelatih. Asisten pelatih datang nih, udah telat nih. Datang ke kita terus, ya udah kita kumpulin kan semua paspor kan. Karena mesti check-in kan. Kita kumpul paspor, pasti tanyain ke dia, oh, nggak bawa paspor bos, kata dia. Oh, emang kok nggak bawa paspor sih? Iya, kita kan ke Bali kan? Kita nggak ke Bali, kita ke Singapura, pertandingannya di Singapura. Nah, Bahkan sampai hari itu aja, H- berapa, dia masih nggak tahu bahwa pertandingan itu di Singapura, bukan di Bali. Terus dia nggak jadi itu? Jadi semua berangkat dulu ke Singapura, dia mesti pulang dulu ngambil paspornya ke rumah, lalu dia nyusul beberapa jam kemudian. Ya. Kalau lu sendiri, lu orangnya emosian nggak sih? Kalau di jalan lagi bawa kendaraan gitu kan, mentang-mentang jadi petinju gitu, wah. Hah? Rasanya sih kalau saya menilai diri saya sih susah juga ya. Artinya opini itu harus muncul dari orang lain sebetulnya. Tapi sejauh ini tidak ada sih masalah hukum tersandung dengan hal-hal terkait dengan kriminal begitu. Artinya saya normal saja lah di dalam kehidupan. Walaupun profesi sebagai seorang atlet, tapi buat saya tidak mengharuskan kita untuk menjadi arogan, untuk menjadi karakter yang sama seperti profesi. Pengalaman saya sih enggak sih. Enggak ya? Kalau di jalan ada yang ngajakin berantem gimana? Misalnya lo ditampol duluan gitu. Kebetulan belum ada. Belum ada ya? Tapi nggak berani juga sih orangnya, nggak bakal berani sih. Biar Tuhan yang balas ya. Dengan tanggal 1 Juli udah mau pertandingan kan nih? Yeah. Apa aja nih persiapannya latihan? Ya, jadi sama seperti persiapan sebelumnya, saya beserta rekan-rekan di kabupaten saya, Kayong Utara, beserta adik-adik kita di sana berlatih, baik di pagi hari, baik di malam hari. Ada sesi-sesi di mana kami berlatih fisik, ada sesi-sesi di mana kami berlatih teknik, ada sesi-sesi di mana bersparing. Nah, dari semua yang kita lakukan, sekarang sudah masuk ke tahapan latih tanding, baik dari tadi prosesi latihan umum, prosesi pembentukan daya tahan segala macam, dan sekarang sudah masuk ke tahapan latih tanding, dan saya sudah melakukan kurang lebih 60 ronde latih tanding, jumlahnya beserta adik-adik di sana yang saya lihat juga mereka sebetulnya sangat luar biasa ya, semangat mereka juga tidak mau kalahan, mereka juga ingin menunjukkan kemampuan mereka, dan ya memang profesional. Kita berlatih tidak ada settingan, tidak ada arahan yang mengarah kepada harus pelan atau apa, tidak. Jadi di sana betul-betul natural aja betul. Ya, maksimal, kita berlatih maksimal, dan ya saya enjoy dengan persiapan. Dan ya dengan 1 bulan ini tentu besok saya kembali ke Kayong dan terus melanjutkan pelatihan. Nah itu 60 ronde berarti 60 petinju atau bagaimana tuh? Oh enggak, 60 ronde itu kalkulasi jumlah bersparing dengan mereka. Artinya satu sesi saya bisa 10 ronde dengan 3 orang begitu yang berganti-gantian. Nanti di beberapa hari kemudian dilanjutkan lagi, di beberapa hari kemudian dilanjutkan. Dari total semua yang saya lakukan sudah 60 ronde bersparing partner. Dan itu umum terjadi di semua petinju dimanapun di belahan dunia. Nah, selain itu ada latihan khususnya nggak sih? Ada, latihan pastinya kan ada latihan fisik,
ada latihan ya teknik, ada bersparing, itu juga bagian-bagian dari latihan, sudah tergolong latihan khusus. Ada banyak program yang kami jalani di sana, ada latihan beban, ada latihan ya memang ada momen di hari akhir pekan kami khusus main bola, khusus berenang, karena itu juga olahraga lain juga ya. untuk melakukan ini karena kebetulan gym dan rumah saya itu di tepi pantai, jadi dekat ya. ya, jadi alam masih bisa sangat membantu kepelatihan. Bang Tira, kan katanya kata orang kalau tinju itu terkesan kayak olahraga yang kaku dan menyeramkan gitu, Bang. Nah, kira-kira tanggapan Bang Tira gimana, Bang? Ya wajar sih, karena kan apakah cedera itu perlu dirubah atau bagaimana? ya sebetulnya olahraga yang namanya olahraga bela diri atau tinju juga ya memang semuanya kan keras ya, olahraga keras ya. Jadi ya memang pada dasarnya olahraga itu memang olahraga yang kontak fisiknya cukup intens gitu ya. Kalau dibilang untuk dirubah ya tentunya nggak bisa dirubah, karena memang pada dasarnya itu hakikat dari olahraga itu kan sebetulnya gitu. Cuman memang image yang seram, menyeramkan itu sebetulnya terbangun karena mungkin di atas ringnya seperti apa. Tapi kadang-kadang orang lupa bahwa itu juga kadang-kadang sebuah settingan juga, bahwa bukan realnya dia seperti itu. Kayak dulu pertama kali orang mungkin image-nya melihat seorang Daud Yordan ya tadi itu kayaknya serem gitu, kayaknya kok sangar, pendiam gitu. Tapi begitu kita ngobrol 5 menit kita udah tahu kan bahwa seorang Daud Yordan bukan seperti itu gitu. Sangat humble, sangat cair untuk ngobrol gitu. Jadi ya image itu pasti keluar ketika olahraga itu memang olahraga yang kontaknya keras gitu dan intens. Tapi ya sebetulnya itu bukan gambaran dari keseluruhan dari olahraga ini gitu. Kalau kita mengenal di belakang layarnya itu bisa dibilang bahwa saya lumayan lama ya di lingkungan tinju gitu ya. Di belakangnya itu malah kadang-kadang habis pukul-pukulan pelukan ketawa-ketawa. Ya hal-hal gitu kan orang nggak lihat kan gitu ya. Jadi menurut saya tinju itu justru olahraga yang luar biasa karena kita menjunjung banget nilai sportivitas gitu. Jadi di atas kita boleh berantem, tapi di belakang ya kita itu cuma ada di atas ring. Di belakang kita tetap jadi teman, jadi sahabat. Kalau Bang Tira sendiri bangun chemistry sama Daud Yordan tuh gimana sih? Biar makin bestie banget tuh, biar makin deket banget. Ya nggak ada yang dari awal, nggak ada yang gitu. ini sih, nggak ada yang direncanakan sih sebetulnya ya. Kita emang pada dasarnya kita kenal terus nyambung ngobrol-ngobrol ketawa-ketawa akhirnya nyaman aja mengalir aja ngobrol sampai hari ini gitu. Kita pertama kali tuh bikin acara itu tahun 2016 ya 2015 kita udah kenal tapi 2016 kita mulai ngerjain acara bersama gitu. Nah untuk Daud Yordan sendiri ada kendala nggak untuk pertandingan nanti atau latihannya kemarin tuh bagaimana? Kan dikit lagi nih, sebulan lagi ya? Iya, sebulan lagi ya. Kita berdoa, berharap bahwa dengan sisa waktu yang ada, mudah-mudahan tidak ada halangan, tidak ada satu apapun ya. Karena artinya kalau kita juga jumawa ya tidak boleh ya. Artinya kita tidak boleh takabur begitu. Ini kan masih ada waktu. Sejauh ini persiapan tidak ada kendala apa-apa, mudah-mudahan sampai di pertandingan dan selesai pertandingan semuanya berjalan dengan lancar. Nah, untuk olahraga tinju sendiri nih di Indonesia kan jarang diminati gitu ya. Nah, itu kenapa sih Bang Tira, Daud? Sebetulnya enggak ya. Waktu dulu iya oke, setiap minggu pagi kita nonton tinju tuh minggu pagi, waktu gua kecil wah nonton tinju. Bapak kan pasti suka, anaknya juga ikutan gitu. Nah, tapi mulai sekarang kayak hilang aja gitu, gimana sih? Karena mulai banyak pilihan juga. Olahraga kan sekarang. Kalau dulu mungkin ya pilihan olahraga bela diri nggak terlalu banyak ya. Sekarang kan udah mulai banyak pilihan-pilihan yang masuk ke TV. Ya kita udah punya MMA, ya itu kan menjadi pilihan buat orang nonton kan.
Dan kalau dibilang bahwa sekarang trennya itu justru trennya menurut saya trennya sekarang lagi membaik. Udah mulai nih sekarang gym-gym tinju tuh udah mulai banyak loh gitu. Yang spesialisasinya di tinju ya. Ya. Udah mulai terbentuk dan sekarang itu image-nya adalah menjadi lifestyle gitu tinju. Jadi yang kemarin itu iya Bang ya, yang kayak Vicky Prasetyo lawan apa ya, tuh? Itu nggak resmi kan maksudnya? Maksudnya ya tetap aja gitu, tetap aja acara apapun pada akhirnya kan melibatkan komunitas tinju kan sebetulnya bagus kan. Terlepas dari tinjunya tinju beneran apa tinju bohongan, ya kan? Ya saya bisa bilang tinju beneran atau tinju bohongan gitu ya mungkin ya. Yang tapi kan penontonnya kan menjadi punya lebih banyak opsi untuk dilihat kan. Ya bagus-bagus aja sih. Dan itu udah terlihat bahwa ternyata kan penontonnya lumayan. Lumayan banyak kan. Jadi ya itu gambaran bahwa sebetulnya tinju ya menurut saya sih udah mulai mengalami peningkatan. Ya. Kalau menurut Daud Yordan sendiri bagaimana? Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Jadi artinya masa di sekarang ini tentu tidak bisa kita samakan dengan 10-20 tahun yang lalu. Kita tahu di masa era Elias Pikal ya tidak ada yang namanya YouTube, saudara. Iya betul. Nggak ada tuh yang namanya Instagram, TikTok, Facebook gitu. Nah artinya satu TV. Ya, jadi hanya satu televisi gitu kan. Terus objeknya pun seorang atletnya ya cuma Elias Pikal gitu kan. Jadi tidak banyak boxing club di Indonesia ini yang bermunculan sehingga ya itu tadi seperti yang saya sampaikan, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Nah, masa sekarang mungkin karena terlalu banyak pilihan seperti yang Bung Tira tadi sampaikan. Tapi oke lah, selama ini pun kita tetap eksis. Tinju tetap punya masanya sendiri, pasarnya sendiri, cabang-cabang olahraga lain juga punya pasar sendiri, dan kita senang bahwa tinju tetap bisa eksis, bahkan tetap bisa berprestasi di Indonesia ini. Jadi saya kira buat saya tinju tidak mengalami masa-masa yang surut, tapi ya eranya saja yang berbeda. Dan dulu mungkin saya tambahin, dulu kan kita ngelihat Sasana tuh kan kayaknya serem. Iya, menurut ya. Iya kan, kayaknya sangar gitu ya. Tapi sekarang kan dilihat gym-gym tinju kan isinya juga udah bisa dilihat kan. Banyak anak kecil, banyak perempuan, banyak anak-anak muda gitu kan. Bahkan di beberapa gym-gym yang besar yang berada di mall atau kadang-kadang malah program tinju menjadi salah satu program di dalam kelas mereka. Gitu. Jadi kan sebetulnya kan itu kan suatu hal yang menyesuaikan ya dengan zaman. Nah, Bang Tira, kalau saya lihat petinju Indonesia tuh jarang ada bibit baru gitu Bang. Nah itu kenapa tuh Bang? Apakah ada apa atau bagaimana Bang? Mungkin ada yang harus dibenahi dan digerakkan gitu Bang? Iya, namanya bibit tuh kan butuh, ya namanya juga beda sama sepak bola kan, sepak bola kalau pemain ini yang tua keluar, yang muda terus ada terus. Nah kalau petinju kayaknya gimana? Kalau namanya pembibitan itu kan sebetulnya bukan wilayah saya ya. Maksudnya pembibitan itu kan itu harus dipegang oleh orang lain, bagian lain lah. Tapi namanya pembibitan butuh waktu. Nggak bisa seorang juara muncul dalam waktu 2 tahun. Nggak bisa seorang juara muncul dalam waktu 4 tahun. Seorang juara itu dimulai dari kecil sebetulnya. Contoh paling gampang adalah Daud. Daud kan nggak latihan 1-2 tahun terus habis itu jadi juara. Tapi kan dia latihan dari kecil. Dari kecil, dari junior ya. Dari junior, dari kecil, sampai akhirnya senior dan akhirnya masuk ke pro. Dan akhirnya 40 lebih kali bermain di profesional. Itu kan sesuatu perjalanan panjang gitu loh. Jadi kalau ditanya kenapa kasarnya sekarang mungkin stok juaranya kayaknya agak kurang nih ya. Ya karena memang butuh proses untuk menjadi juara. Butuh proses dan butuh kesabaran loh pastinya. Butuh kesabaran, butuh keseriusan. Ya kan? Nggak sembarang gitu doang. Iya, butuh kesabaran, keseriusan, butuh pendanaan juga yang nggak kecil. Jadi itu semua tuh mesti apa ya?
mesti dipenuhi gitu loh untuk mendapatkan seorang juara. Nah, Bang Tira, kalau dari sudut pandang Bang Tira sendiri, Daud Yordan tuh petinju yang bagaimana sih? Buat saya sih, ya bukan karena saya deket dan bekerja bareng sama Daud ya, tapi buat saya ngelihatnya konsistensinya justru pada saat pandemi lah ya. Pada saat pandemi kan sebetulnya kita bisa lihat, itu kan waktu itu gelap banget tuh. Apalagi di olahraga ya, pada saat itu semua kegiatan olahraga nggak ada. Kegiatan yang mengumpulkan yang tempat berkumpul massa udah nggak dibolehkan. Jadi gelap dan kita nggak tahu sampai kapan kan pada saat itu. Kita belum melihat ada titik terangnya juga, nggak ada gitu kan. Tiap hari kita mesti menghadapi yang namanya ketidakpastian gitu ya. Tapi saya lihat bahwa Daud tetap fokus gitu. Tetap fokus untuk berlatih, tetap tidak kehilangan semangat, tetap percaya, tetap positif bahwa keadaan ini akan berakhir. Which is nggak mudah buat seorang Daud Yordan, karena dia atlet kan. Dia mesti tampil untuk menjaga performanya. Tapi kalau latihan terus, tapi nggak tahu kapan mainnya, dia bisa kehilangan motivasi, benar kan? Nah, jadi itu buat saya cara menilai seseorang gitu, seorang atlet. Pada saat dia atlet dunia terutama, pada saat dia dalam keadaan kayak gitu, apa yang dia lakukan? Dia lakukan tetap fokus, dia nggak pernah nggak berlatih, nggak pernah menjadi tidak merawat berat badan dan ya. Selalu fokus untuk itu. Jadi kapanpun dia mesti kembali dia siap. Jadi buat saya itu ya totalitas terhadap dunia tinju itu ya memang luar biasa, Daud. Instagram lu masih ada nggak sih? Kan gue follow lu tapi keblok ya waktu itu ya atau di hackingnya deh? Ya, jadi Instagram yang lama dihack. Jadi saya punya Instagram baru, Real Daud Yordan. Centang biru bro? Belum sih, karena sepertinya tidak bisa centang biru, bro. Karena yang lama itu waktu diverifikasi kan otomatis data saya yang real. Begitu kena hack, saya masukkan lagi data saya yang real, dianggap saya yang palsu jadinya, bro. Jadi mungkin mesti ngubah balik data, gitu ya? data mungkin. Jadi mesti ya inilah. Tapi buat saya sih ya Instagram nggak masalah lah untuk apa. Mungkin di akta mesti diubah jadi Daud People Yordan. Iya, tapi juga masih perlu ini karena kan mesti kirim ini bro, KTP, paspor. Ternyata sama yang dulu di hack. Jadi tetap di reject kayaknya gitu kan. Ditolak terus. Ditolak, tapi oke lah. Nanti follow aja Real. Follow, tapi di fallback nggak gua? Enggak di fallback gua. Yang pertama nggak di fallback. Cewek di fallback sama dia, cewek. Follow ini cewek semua. Enggak bro. Daud Yordan, katanya dengar lo mau berpolitik katanya. Apakah benar nih atau bagaimana nih? Ya artinya niat saya ke sana bulat. Ya, di samping profesi saya sebagai atlet, namun saya tidak akan mengesampingkan apapun yang terjadi. Saya tetap fokus pada profesi saya sebagai seorang atlet. Bahkan ya saya tadi sampaikan kepada rekan-rekan, apakah akan menggantungkan sarung tinju? Tidak, saya pastikan tidak. Saya malah ingin berhenti untuk karir saya tinjunya, untuk tinjunya di 2030. Jadi masih sangat lama fase itu. Terus bahkan kalau selesai itu ya bisa menjadi pelatih, pembina dan seterusnya. Tetap tidak jauh-jauh dari koridor olahraga yang saya profesi yang saya lakukan. Itu target kedepannya. Artinya berpolitik saya kira juga tidak menghalangi profesi saya dan tidak menghalangi kedepannya untuk terus bisa eksis di dunia tinju. Oh gitu. Tapi nggak ganggu tuh antara? Oh enggak. Sejauh ini enggak. Baik-baik saja. Oke, terakhir nih, harapan dan mimpi-mimpi apa nih seorang Daud Yordan nih dan Bang Tira sendiri? Ya tentunya dengan tetap eksis di dunia tinju ini tetap bisa memberikan motivasi dan semangat kepada para atlet khususnya tinju yang ada dari Sabang sampai Merauke. Bahwa jangan putus asa,
jangan patah semangat untuk menggeluti profesi ini. Ini yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat, dan tentunya juga bagaimana eksistensi kita terus hadir di olahraga tinju ini, tentunya bisa mengharumkan nama bangsa, negara, bisa mengharumkan nama daerah. Nah, ini yang ingin saya terus lakukan kepada profesi saya sebagai seorang petinju. Nah, kalau untuk Bang Tira sendiri gimana, Bang? Ya, buat saya sih mungkin singkatnya ada kita punya juara tinju dunia beberapa kali. Itu berarti kan kita udah main sampai di level itu ya, level dunia. Jadi saya pikir kita punya kesempatan untuk menciptakan petinju-petinju generasi berikut yang akan mungkin nantinya akan mengikuti jejaknya seorang Daud Yordan. Nah, dan buat saya itu menjadi tugas, bukan hanya tugas Empro Internasional, tugas saya di Empro Internasional, tapi itu menjadi tugas orang-orang yang mencintai tinju untuk sama-sama membangun tinju dan bisa membentuk suatu komunitas yang cukup kuat dan saling mendukung satu sama lain supaya event-event tinju bisa sering dilaksanakan, sering dilakukan sehingga setiap petinju juga mendapatkan kesempatan yang lebih sering. Dengan mereka lebih sering naik ke atas ring, mereka mendapatkan pengalaman dan jam terbang yang lebih tinggi. Nah, dengan itu menjadi awal dari munculnya juara-juara baru. Kalau Daud Yordan sendiri, apa nih terakhir mimpi lo yang belum tercapai apa sih selama ini? Ya kalau ditanya mimpi, kita nggak pernah selesai dengan mimpi ya. Artinya tetap selalu harus bermimpi menjadi petinju sukses, menjadi juara dan seterusnya. Jadi artinya saya tetap terus mengejar mimpi-mimpi yang saya ingin raih. Bagaimana tetap eksis di dunia tinju dan menjadi juara dunia lagi. Dan ya ini jalan menuju ke sana. Saya bersyukur dengan tim yang ada sangat begitu eksis, begitu konsisten create satu prestasi sehingga sampai saat ini terus berjalan. Oke, itu tadi obrolan kita dengan petinju Daud Yordan dan Presiden Direktur Empro Internasional Gustiantara Alandi. Sampai bertemu di POTG selanjutnya. Dadah. Hidup Daud Yordan, hidup tinju Indonesia.